bertanya tentang sejarah desa ini, dan kebetulan ada program budaya juga, makanya saya datang ke Bapak mau mempertanyakan sejarah desa ini sendiri. Ya, boleh. Jadi langsung aja, pertanyaan yang pertama itu apa nama desa ini sendiri? Ya, terima kasih atas ininya. Sebelumnya kami memperkenalkan diri bahwa saya itu Bungkuri kedudukan di desa Pacing ini sebagai sekretaris desa itu sejak tahun 2015. Alhamdulillah kami diangkat sebagai sekretaris desa. Gitu kan. Adapun tadi yang ditanyakan ini yaitu namanya Desa Pacing yang berlokasi di wilayah Kecamatan Jatisari, Kabupaten Karawang. Terus yang kedua, apa arti dari nama desa ini sendiri? Dari arti nama desa itu ini berdasarkan sumber yang kami peroleh dari tokoh adat atau sesepuh di wilayah Desa Pacing, bahwa arti nama Desa Pacing itu bermula dari tangkal pacing. Ya, pohon pacing lah, pohon pacing. Nah, ini banyak sekali pohon-pohon pacing di sini di wilayah Desa Pacing ini tumbuh gitu kan. Jadi dulu banyak manfaat dari pohon pacing ini. Itu salah satunya untuk kesehatan, obat mata, ditetes lah, itu ditetes jadi pakai pohon pacing. Nah, kebetulan di sini juga banyak pohon pacing. Nah, dari situlah bermula namanya jadi Desa Pacing. Kebetulan dari semenjak itu banyak sekali pohon-pohon pacing yang ada di wilayah di sini. Dan yang kedua yaitu bahwa ini hanya nggak tahu mitos, nggak tahu apa, bahwa nama pacing itu jadi kata orang Pacing itu menjadi ngeunah cicing gitu, ngeunah cicing jadi dipacing gitu kan. Itu mungkin mitos, mungkin apalah. Berarti itu mungkin masuk sejarahnya. Iya, itu masuk sejarahnya. Itu mungkin berdasarkan sumber-sumber, yaitu dari tokoh adat, dari tokoh masyarakat dan sebagainya. Itu bermula dari pohon pacing gitu. Terus yang selanjutnya ada, jadi siapakah warga yang awal menghuni desa? Berasal dari mana penghuni desa pertama? Nah, ini kalau itu kami juga nggak bisa ini kami juga ambil dari referensi atau narasumber dari tokoh adat atau orang tua di sini di wilayah Desa Pacing, bahwa untuk yang pertama kali yang singgah di sini atau yang mula asal di sini yaitu Raden Panjilarang. Kebetulan dia asli orang Pacing gitu kan. Jadi di sini dia terus membangun dan sebagainya, sehingga dia dipercaya oleh masyarakat menjadi kepala desa pertama untuk Desa Pacing, yaitu Raden Panjilarang. Terus seperti apa sih kondisi desa pada awal dihuni? Kondisi awal desa dulu ya nggak kayak sekarang gitu kan, banyak rumah apa. Nah, justru di sini wilayah pemukiman atau wilayah Desa Pacing seluruhnya itu hampir mayoritas itu sawah. Jadi otomatis dari dulu itu ya keadaannya masih awalah banyak sawah, bahan pertanian, hutan, rawa-rawa dan sebagainya, sehingga sekarang masih banyak area-area persawahan yang berada di Desa Pacing. Bahkan lebih dominan areal sawah daripada lahan lahan untuk rumah, pekarangan dan
sawah, areal sawah lah gitu kan lahan-lahannya. Kebetulan juga Desa Pacing ini salah satu desa yang paling luas areal pesawahan di Kecamatan Jatisari gitu kan. Jadi pada awalnya ya ada pesawahan, ada pekarangan, jadi jarang pemukiman gitu kan, jarang pemukiman rumah dan sebagainya gitu kan. Mungkin itu yang bisa kami jelaskan kaitan dengan masalah keadaan di wilayah tersebut. Itu juga kami terus koordinasi dengan narasumber yang ada unsur tokoh adat dan sebagainya gitu kan. Ini kami hanya menjelaskan berdasarkan hasil referensi dari beliau-beliau gitu. Terus ini ada lagi alat transportasi apa yang ketika awal desa gitu kan. Jadi transportasi apa gitu pas awal-awal desa ada. Oh itulah kaitan dengan masalah transportasi, nggak kayak sekarang gitu, udah punya motor, mobil dan sebagainya, sepeda gitu kan. Dulu emang banyak gitu kan kendaraan-kendaraan canggih, cuma terbatas gitu kan. Itu juga kendaraan-kendaraan ditunjang dengan ya semacam kayak sapi apalah, roda pedati dan sebagainya, kayak roda kayak gitu kan. Itu juga udah sekarang udah ini udah hampir hilang gitu kan. Jadi justru dulu mah hanya mengandalkan ya semacam kayak sapi, hewan-hewan lainnya untuk menjadikan transportasi. Di sisi lain banyak gitu kan. Jadi itu hanya salah satu sebagian lah gitu kan, hanya terbatas. Ya dulu mah mungkin ya banyaknya ya jalan kaki transportasi itu, mungkin itulah gitu kan. Masih terbatas. Masih terbatas. Dan juga kendaraan itu hanya memanfaatkan potensi-potensi yang ada, ya termasuk sapi dan sebagainya, itu menjadikan transportasi utama gitu kan. Terus ini seperti apa sih gambaran perubahan desanya? Perubahan desanya itu alhamdulillah gitu kan. Jadi di Desa Pacing itu kan banyak potensi, termasuk area pesawahan dan sebagainya. Ini kan menjadikan lahan potensi yang ada gitu kan. Nah, lahan potensi juga kalau memang tidak bisa dikelola oleh kepala desa atau lah dulu mah, itu nggak bakalan bisa berkembang gitu kan. Nah ini alhamdulillah untuk Desa Pacing, untuk dari dulu sampai sekarang itu ada kemajuan yang signifikan. Artinya ada banyak perkembangan lah, banyak perkembangan baik dari potensi area persawahan gitu kan, dari potensi yang lain gitu kan, termasuk itu penunjang dari perekonomian masyarakat gitu kan. Nah, ini salah satu potensi yang ada di Desa Pacing ini harus benar-benar dilaksanakan sehingga kita bisa mempunyai desa yang berkembang. Nah, ini salah satunya terbangunnya infrastruktur yang merata, yang bagus sampai sekarang, alhamdulillah. Nah kebetulan untuk Desa Pacing kami update terus melalui profil desa gitu kan. Jadi alhamdulillah untuk nyampe tahun 2000 sekarang 2021 ini dari desa swadaya atau dulu mah desa IDT lah apalah, sekarang alhamdulillah udah bisa masuk klasifikasi desa berkembang dan swadaya maju gitu kan. Nah ini tolak ukur kami untuk perkembangan ini dilihat dari potensi-potensi desa yang ada, termasuk dari perjuangan hasil dari kepala desa itu sendiri gitu kan. Kalau memang kepala desa tidak bisa membangun gitu kan, itu tidak akan mungkin bisa tercapai. Tapi alhamdulillah untuk saat ini Desa Pacing dari dulu sampai sekarang ada kemajuan, termasuk infrastruktur, jalan-jalan dan sebagainya. Ya alhamdulillah 98% ini udah mulai selesai gitu kan. Mungkin ada hal-hal kekurangan yang lain yang mungkin ini lagi di proses atau diusahakan oleh kepala desa dengan dinas-dinas terkait atau mengelola dana desa dan sebagainya. Mungkin itu. Terus ini ada mata pencaharian apa warga
pada masa lalu. Jadi mata pencara apa mata pencaharian apa sih warga asli desa ini teh pada masa lalu? Ya, eh, tadi sudah kami jelaskan bahwa untuk desa Pacing itu potensi utama yang ada yaitu sawahan atau perkebunan dan sebagainya. Nah, dari dilihat dari itu, ini masyarakat sebagian itu mata pencahariannya baik dulu ataupun sekarang itu masih dari mayoritas yaitu petani. Gitu kan, ada petani, ada buruh tani, gitu kan. Ini kalau dilihat dari klasifikasi mata pencaharian itu yang lebih banyak dari dulu sampai sekarang yaitu di bidang pertanian, gitu kan. Di sisi lain ada buruh tani dan sebagainya. Jadi dilihat dari potensi yang ada, gitu kan. Lagian di wilayah desa Pacing ini jarang pabrik, jarang apa, gitu kan. Jadi mayoritas di sini mah mata pencahariannya itu petani dan buruh tani sampai sekarang, gitu. Mungkin ini juga tak beda jauh dengan masa yang lalu, gitu kan. Ada yang berkebun, ada yang jadi petani di sawah. Mungkin mudah-mudahan lah ke depan bisa menambah mata pencaharian yang lebih baik, Ini tuh. Terus ini Pak, rumah seperti apa yang digunakan pada awal bertempat tinggal? Dari dulu itu masih banyak rumah-rumah yang apa sih ya, kalau dibilang ini, kalau bilang gubuk sih ya enggak sih ya, gitu kan. Cuman masih mayoritas lah, kebanyakan itu masih menggunakan bambu. Ada yang pakai panggung, kayu, bambu dan sebagainya, gitu kan. Karena apa? Karena dulu itu banyak memanfaatkan potensi-potensi hasil alam. Bambu masih banyak, pohon-pohon itu masih banyak, gitu kan. Jadi memanfaatkan potensi-potensi yang ada, gitu kan. Kalau rumah ya ada yang panggung, gitu kan, ada yang bilik, gitu kan. Malahan dulu juga ada lumbung padi itu dibuat dari bambu, gitu kan. Dan ini kebanyakan di sini juga kalau dalam bahasa Sunda mah imah bilik lah, itu imah bilik dari imah bilik teh aya nu panggung, gitu kan, aya anu make tepas, gitu kan. Nah, ini dari dulu itu belum ada sih yang menggunakan keramik bata, gitu kan. Jadi mayoritas di sini menggunakan yaitu dari potensi alam, termasuk bambu, pohon, gitu kan, dijadikan tepas lah. Tepas umum bahasa Sunda mah kalau aya nama lantai, kalau nama panggung aya tepasan, gitu kan. Jadi dari dulu mah alhamdulillah itu masyarakat masih bersinergi dengan alam, jadi memanfaatkan pohon-pohon yang ada, bambu dan sebagainya. Gitu. Terus ini apakah sudah ada tulisan dan dokumentasi sejarah awal desa? Kalau secara administrasi tulisan-tulisan itu tetap kami tulis dalam profil desa, terus dalam pengajuan dalam RPJM desa, LKPDS itu selalu kami tulis, gitu kan, sejarah desa dan sebagainya, gitu kan. Ini sudah kami tulis, dan itu juga kami ditulis berdasarkan referensi dari orang-orang yang benar-benar mengenal jauh tentang sejarah desa Pacing, gitu kan. Nah, ini sebetulnya desa Pacing ini merupakan desa desa induk lah, desa induk sejak tahun kalau nggak salah 1950-an lah, itu kan. Jadi desa induk sekitar tahun 70-an itu dimekarkan menjadi 3 desa, desa Sukamekar, desa Kutaraja, dan desa Tabenjaya, gitu kan. Nah, itu sebetulnya desa Pacing merupakan desa induk dan sekarang dimekarkan menjadi 3 desa, gitu kan. Nah, itu jadi kami terus update kaitan dengan masalah sejarah desa, itu kami abadikan dalam dokumentasi secara tertulis, gitu kan. Ya, kalau dari dulu mah
fotonya belum ada lah gitu kan. Tapi kalau secara tertulis mah mungkin ada gitu kan. Itu juga ambil dari hasil wawancara dengan narasumber yang ada, gitu kan, termasuk tokoh masyarakat, tokoh adat dan sebagainya. Itu gitu. Ya, paling mungkin itu saja dulu Pak yang dipertanyakan, ya, kurang lebihnya nanti saya paling datang lagi. Ya, oke, makasih deh, Terima kasih banyak. makasih ya, sama-sama.